Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sugianor SPD, Magister Manajemen, selaku pimpinan LKP Akhlak Komputer, mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan kembali kesempatan dan kepercayaan kepada LKP Akhlak Komputer untuk melaksanakan program PKW di tahun 2025 ini. LKP Akhlak Komputer adalah sebuah lembaga yang mandiri namun berada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dalam melayani masyarakat untuk menciptakan tenaga yang terampil dalam rangka menyiapkan untuk menyongsong dunia kerja, industri, wirausaha agar tepat sasaran, yang pada akhirnya tercapailah tujuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, berkualitas dan mandiri menuju masyarakat yang berkarakter dan berinovasi. Adapun alamat LKP Akhlak Komputer terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, nomor 22 RT 1, Desa Pageruyung, Kecamatan Kusen Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025 ini, LKP Akhlak Komputer kembali diberi kesempatan dan kepercayaan dari pemerintah melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk menyelenggarakan program PKW dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 150 jam pelajaran wajib dan 5 jam pelajaran materi tambahan yang terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. Berkenaan dengan bahan ajar, keterampilan sablon baju, pembuatan gantungan kunci, ukuran 58 cm dan bros, serta cutting stiker menggunakan aplikasi desain grafis atau Canva. Adapun pembahasannya sebagai berikut. 1. Sablon kaos menggunakan bahan polyflex dengan mesin cutting. Saat ini sudah banyak teknik yang dapat digunakan untuk menghasilkan sablon pada kaos, mulai dari teknik sablon manual hingga sablon digital. Cara-cara ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, mulai dari hasil, ketahanan, biaya produksi, dan lain-lain. Salah satu yang kian populer adalah teknik sablon menggunakan mesin cutting stiker. Mesin cutting stiker tidak hanya dapat digunakan untuk memotong bahan stiker yang biasa digunakan untuk tampilan kendaraan, namun juga bisa digunakan untuk produksi custom kaos dengan bahan polyflex. Adapun komponen dan bahan pembuatan sablon kaos dengan mesin cutting stiker adalah 1. Desain dari komputer menggunakan aplikasi CorelDRAW. Sebelum mengawali proses produksi sablon kaos dengan mesin cutting stiker, tentunya kita perlu membuat atau menentukan gambar yang ingin dijadikan desain pada kaos. Mesin cutting biasanya dapat membaca file dengan format vektor. Kita bisa gunakan software desain yang sesuai seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator. 2. Mesin cutting stiker. Setelah proses desain selesai, maka proses sablon kaos dengan mesin cutting stiker selanjutnya adalah melakukan proses cutting bahan polyflex yang diinginkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ikutilah instruksi yang dianjurkan. 3. Bahan polyflex. Bahan yang sering digunakan untuk pembuatan sablon kaos dengan mesin cutting stiker adalah polyflex. Bahan polyflex memiliki banyak sekali pilihan warna dan jenis. Setiap jenis bahan polyflex memiliki karakter dan ketebalan yang berbeda-beda. Perlu mengetahui jenis dan karakter bahan yang akan kita gunakan agar dapat memilih pisau dan ukuran yang benar. 4. Mesin press kaos. Tahapan terakhir dalam kegiatan proses produksi custom kaos ini adalah menempelkan bahan polyflex yang sudah di-cutting sebelumnya. Dengan bantuan mesin head press, hanya perlu menempelkan polyflex di atas kaos, lalu press dengan suhu 160 sampai 170 derajat dan waktu 10 sampai 20 detik. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemanasan ini adalah temperatur suhu agar hasilnya maksimal. Keterampilan yang kedua yaitu cara mengoperasikan mesin cutting stiker dengan baik dan benar. Berikut ini merupakan cara pengoperasian mesin cutting stiker dengan baik dan benar. Adapun tahapan yang harus dilewati seperti 1. Persiapan.
A. Pertama-tama persiapan peralatan dan bahan-bahan dalam pembuatan stiker. B. Peralatan yang harus disiapkan antara lain mesin cutting stiker, komputer yang telah terinstall dengan program desain, gunting, pisau cutter, dan penggaris. C. Sementara bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain bahan stiker untuk dipotong dan masking. Fungsi masking adalah sebagai penutup bagian atas stiker dan sebagai media transfer stiker untuk ditempelkan di tempat yang ditentukan. 2. Pasang dan konekkan mesin cutting stiker pada komputer. Setelah semua alat dan bahan tersedia, saatnya kita menghubungkan atau memasangkan mesin cutting stiker pada komputer, masukkan software mesin dan install software tersebut pada komputer agar mesin dan komputer dapat terhubung. Setting secara benar supaya pengoperasional mesin berjalan lancar. 3. Membuat gambar desain. Buatlah desain berupa gambar atau tulisan untuk model stiker. Kita bisa membuat desain menggunakan program desain yang mudah dalam proses pengeditan. Sebaiknya kita menggunakan program CorelDRAW yang secara umum dikenal mudah. Bahkan untuk pemula sekalipun. Setelah selesai, ekspor gambar tersebut ke dalam software AutoCAD yang merupakan software bawaan mesin cutting stiker. 4. Pemasangan stiker ke mesin cutting. Sama seperti printer, sebelum mencetak kita harus memasang kertasnya. Sebelum mencetak, pasanglah stiker terlebih dahulu dengan warna yang kita inginkan. Misalnya untuk stiker dengan satu warna, maka kita cukup memotong stiker satu kali. Begitu juga dengan stiker dua warna, maka kita harus memotong stiker sebanyak 2 kali dengan warna stiker yang berbeda. Pasanglah bahan stiker pada roll atau roda penjepit mesin. Umumnya terdapat 3 penjepit pada mesin cutting stiker. 5. Persiapan mesin cutting stiker. A. Tekan tombol online pada mesin cutting stiker. B. Setel bahan stiker yang sudah dijepit dengan roda. Coba jalankan maju mundur untuk memastikan lurus. Perhatikan baik-baik pemasangan ini karena stiker yang tidak lurus dapat mengakibatkan hasil cetakan miring sehingga bahan pun tidak terpakai lagi. C. Setel jarum atau pisau pada mesin pastikan akan bergeser ke kiri dan ke kanan dengan sempurna. D. Setel kecepatan dan tekanan jarum atau pisau. Biasanya telah disediakan petunjuknya pada mesin tersebut. F. Mesin cutting stiker siap digunakan. Tahap 6. Memotong gambar atau garis line. Buka program AutoCAD yang telah kita install sebelumnya. Tentukan lebar dan panjangnya sesuai kebutuhan. Kemudian klik Create, impor gambar yang telah kita desain, kecilkan tampilan agar tampak keseluruhan. Lalu klik Cut atau Plot atau bisa menggunakan tombol Ctrl plus K. Kemudian klik Start, proses pencetakan gambar sudah berjalan. 7. Finishing. Setelah cutting line tercetak pada stiker, selanjutnya lakukan pengelupasan atau buanglah bagian-bagian yang tidak tercetak. Lakukan hal ini dengan sangat hati-hati agar tidak merusak stiker tersebut. Setelah proses pengelupasan selesai, tutup bagian atas stiker atau lapisi dengan masking. Keterampilan ketiga yaitu cara membuat pin atau gantungan kunci. Membuat pin sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Semua orang bisa mempelajarinya. Asal ada kemauan karena tidak membutuhkan keahlian khusus dalam prosesnya kecuali desain gambarnya. Di sini kita akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan tentang proses pembuatan pin atau bros, finiti, dan gantungan kunci. 1. Alat dan bahan baku yang diperlukan antara lain A. Mesin press pin plus molding. B. Printer. C. Gunting atau circle cutter. D. Kertas. Dianjurkan menggunakan kertas injek agar warna gambar lebih cerah. E. Kaleng pin, plastik pin, peniti, gantungan kunci, atau bahan baku utama pin. F. Stiker laminasi. Adapun langkah-langkah pembuatan pin dan gantungan kunci adalah 1. Desain pin terlebih dahulu.
berbentuk lingkaran. 2. Print atau cetak desain dengan printer. 3. Potong kertas yang sudah dicetak gambar berbentuk lingkaran menggunakan gunting atau circle cutter. 4. Lapisi dengan stiker laminasi yang juga telah dipotong berbentuk lingkaran. 5. Taruh bahan baku utama pin atau kaleng plastik peniti ke alat press pin. 6. Taruh kertas bergambar yang telah dilapisi laminasi ke alat press pin. 7. Press pin dengan alat press pin. 8. Finishing dan pin siap dipakai. Demikian bahan ajar yang kami ajarkan di dalam kegiatan proses belajar mengajar selama 200 jam pelajaran. Demikian, salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.